Shalom teman-teman Warriors. Bagi kalian yang ada di Kupang, kita akan mengadakan Warrior Night di Kota Kupang pada tanggal 18 Agustus jam 6 sore, tepatnya di Hotel Kristal Kupang. Jadi buat teman-teman yang ada di Kupang, join yuk, kita menyembah bersama-sama, menyembah Elohim Yahweh. See you ya, God bless. Salam saudara, kita kembali memasuki episode 749 dari pria usia 52 tahun. Pak Eras, terima kasih atas respon Bapak di Abam yang lalu 744 untuk pertanyaan saya sebelumnya. Ajaran Pak Eras membuat saya menyadari bahwa harus menjadi saksi dan mengenakan hidup Yesus untuk diperkenan masuk langit baru, bumi baru. Saat ini saya diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah perusahaan oleh pemilik dan para pemegang saham. Namun terjadi konflik saat menjalankan misi perusahaan karena si pemilik turut campur dalam membuat kebijakan dan keputusan operasional. Dalam beberapa kesempatan saya ajukan keberatan, namun pemilik merasa perintahnya tetap harus saya jalankan. Dampaknya ke saya pribadi adalah kegalauan dalam hati dan jiwa saya karena bawahan melihat saya berperan mengimplementasikan kebijakan perusahaan yang merugikan mereka. Saya berpikir apakah hal ini membuat saya tidak menjadi saksi dan mengenakan hidup Yesus? Sesuai dengan ketentuan pemerintah, saya memiliki otoritas menjaga perusahaan agar tetap beroperasi dalam koridor keselamatan dan patuh pada peraturan. Atas penyertaan Tuhan saja, selama ini saya masih berhasil untuk mengendalikan operasi perusahaan dalam koridor tersebut. Namun ada kebijakan lain yang tidak sepenuhnya dalam otoritas saya karena intervensi si pemilik tersebut. Saya berdoa dan puasa minta pimpinan Tuhan agar saya dapat membuat keputusan yang tepat di situasi ini. Mohon saran Pak Eras. Pak, usia Anda 52 tahun. Anda harus memiliki jurus tarik ulur. Jadi Anda tetap menegakkan SOP yang baik demi keselamatan bawahan Anda, tetapi juga Anda tidak melupakan instruksi dari pimpinan. Tarik ulur. Ini sulit. Tetapi ini oke-nya. Oke-nya anak Tuhan akan diberi kecerdasan. Jadi jangan putus asa dulu. Kalau sudah putus asa, pikiran kamu jadi buntu. Wes mumet, nanti akhirnya tidak memiliki ide, bingung. Jadi yang kamu lakukan, yang Bro lakukan, tarik ulur, cari jalan tengahnya. Sampai pada titik tertentu tidak bisa, karena itu melanggar hukum, atau itu bisa membahayakan keselamatan orang. Anda berkata, Pak ini bahaya. Kalau Bapak mau tolong SOP-nya Bapak tanda tangani, saya tidak bertanggung jawab. Terpaksa begitu. Anda masih bisa melakukannya. Ingat ya, tarik ulur sampai titik tertentu Anda berkata ini bahaya. Kalau Bapak beri perintah, tolong di atas kertas hitam putih, saya laksanakan. Tapi kalau nanti ada apa-apa, saya harus menanggung nyawa orang, harus resiko yang bisa mengganggu kehidupan saya yang akan datang, ya saya enggak mau. Saya enggak mau mengorbankan anak istri saya demi gaji segini ini, Pak. Ya mendingan nge-grab gitu kira-kira, ya kan? Atau jualan kacang rebus, tapi sejahtera. Anda mampu melakukannya. Top. Karena Anda cerdas. Oke. Dari wanita usia 36 tahun menikah satu anak di Jakarta. Pak Eras, hamba Tuhan kita. Oh, terima kasih. Yesus Kristus yang kami kasihi. Hamba Yesus Kristus gitu ya. Saya mau bertanya apa maksud dari Allah itu adalah zat. Dan kausalitasnya seperti yang beberapa kali dikemukakan oleh pandangan sekelompok orang. Allah manakah yang dimaksud sebagai zat? Nah ini kan kepercayaan agama lain. Ya, saya juga tidak meyakini itu.
Allah bukan zat, Allah itu pribadi. Apakah zat yang dimaksud adalah semacam energi seperti gravitasi dalam konsep teori relativitas umum, dark matter, cahaya dan sejenis yang meliputi universe? Lalu apakah kausalitas yang dibicarakan itu merujuk pada hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya akan berubah bentuk? Itu filsafat Yunani memiliki pandangan seperti ini, ya. Saya tahu bahwa Allah Bapa Elohim Yahweh adalah Allah yang esa, yang tidak terlihat dan eksistensinya meliputi jagat raya ini. Dan saya mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai gambar dari Allah yang tidak terlihat, yang ditunjuk untuk memerintah atas semua makhluk setelah kemenangannya di kayu salib. Namun demikian Allah Bapa Yahweh yang saya kenal dalam pandangan ini, saya adalah Allah yang berpribadi. Benar, benar. Yang oleh karenanya kami dapat berdoa kepadanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Benar sekali. Allah Bapa Yahweh yang dikatakan oleh Alkitab adalah kasih dan kudus dan adil. Benar. Oleh karenanya ia memiliki tatanan tidak suka-suka bahkan kepada iblis. Iya. Mohon kiranya kami diberikan pencerahan. Ya udah cerah kamu ini. Kamu udah cerah. Ini kalau kamu mahasiswa saya langsung saya kasih A+. Kamu lulus dengan predikat summa cum laude. Kalau itu lebay, oke lah, cum laude. Ya. Keren ini. Udah kamu jadi pembicara saja satu hari kelak ya. Ntar, umurmu 36 tahun wanita sudah menikah. Kamu kalau bisa kuliah, sudah punya S1, kamu ambil pastoral counseling atau teologi atau PAK di STT Ekumene. Nanti ada matrikulasi. Kalau kamu dari misalnya S1 akunting, S1 hukum, masuk nanti ada matrikulasi. Oke? Bisa. Jadi melalui, ini tidak melanggar hukum. Semua harus dalam koridor menuruti peraturan ya perguruan tinggi. Jadi untuk pasca sarjana ada Zoom-nya online, tapi harus ada tatap muka in kampus, itu bisa dilakukan. Daftarkan diri Anda ke STT Ekumene. Dari wanita usia 56 tahun sudah menikah di Jakarta Utara. Salam Pak Eras, Pak maju terus ya dalam seminar-seminar Logos selanjutnya. Saya menyimak dengan baik. Secara gambar itu, senyum itu. Pak, alangkah baiknya di sesi selanjutnya disertakan lagu dengan lagu-lagu yang sesuai dengan setiap materi pengajaran yang sedang Pak Eras ajarkan. Itu akan lebih manis dan memperkuat pengajaran itu sendiri. Pesan saya, Pak Eras tidak usah menjelaskan atau menjawab perkataan miring dari orang-orang di luar sana. Nggak usah ditanggapi lagi. Maju aja terus ke depan, jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke samping atau ke bawah. Ya ndaklah ke bawah. Lihat ke atas saja Pak, pandang Bapak di surga. Top. Berjalan saja terus seolah tidak terjadi apa-apa. Top. Biarkan mereka dengan pendapat mereka. Kita tidak usah dengar dan hiraukan agar kita tidak tercemar. Salam dalam kasih Kristus. Usiamu 56 tahun, buset ya, semangat begini gimana nih? Ibu usia 56 tahun seperti usia 22 tahun. Bu, terima kasih, beri kekuatan. Saya akan belajar tidak menyinggung apa yang terjadi seakan-akan tidak pernah terjadi. Top Bu, sebisa-bisa saya lakukan. Cuman kalau seminar mengenai doktrin, lalu di tengah-tengah ada lagu, nah ini saya agak sulit memilih lagunya. Tapi coba nanti saya akan usahakan supaya melonggarkan otot ya. Kadang-kadang kalau doktrin itu saya lihat jemaat lihat gini. Waduh, mumet. Mungkin kasih lagu dulu, kendor, refreshing, mau teruskan. Terima kasih Bu, siap ya. Hari Sabtu ini tanggal berapa? Sabtu ini kita akan seminar lagi ya. Begitu ya. 19 jam 10 seminar Logos kita lanjutkan setelah hampir 2 minggu ini tidak ada seminar ya.
Oke, dari pria usia 30 tahun menikah. Pak Eras, saya mempunyai orang tua yang menjadi teladan kehidupan Kristiani saya. Hidup dia tidak mudah, makanya dia mencari Tuhan. Dia sudah bertahun-tahun mengikuti pengajaran Pak Eras. Dia melanjutkan S2 di STT, mengikuti seminar, berdoa dan mendengarkan khotbah Pak Eras pagi, siang, dan malam. Dan itu dia lakukan setiap hari. Singkat cerita, kami mempunyai usaha bersama dan akhirnya ada perselisihan. Di saat terakhir saya tidak lagi berurusan dengan usaha ini. Saya bilang semoga usaha ini bisa dijalankan dengan takut akan Tuhanmu. Dan ternyata sekarang terbukti melakukan penggelapan di perusahaan ini. Bagaimana saya harus menyikapi ini? Nah ini dia. Aduh. Kalau itu orang tuamu sendiri, nak, kamu sabar, kamu mengampuni, kamu mesti memberi masukan dengan lemah lembut, bukan ngajari. Ya, jadi saya cuma menganjurkan kamu untuk menerima kesalahan orang tua, mengampuni, dan ikut memikul kesalahannya. Jangan dendam. Jangan dalam hatimu berkata syukurin deh, bukan. Ikut memikul kesalahan orang tua. Ikut memikul kesalahan orang tua. Oke, saya kira itu saja. Oke, dari wanita usia 26 tahun. Single, Jogja rumahnya. Salam Om Eras, bulan lalu baru lulus S2 dan sekarang sedang menunggu jadwal wisuda di Oktober. Saat ini saya sedang bingung sekali Om mengenai di mana saya akan bekerja. Saya sudah tanyakan dahulu sama Tuhan terkait, namun Tuhan justru tanya balik. Tujuanmu bekerja punya uang banyak atau aku cukupi? Wah, itu ya pertanyaan Tuhan kepadanya. Saya sempat bingung dan akhirnya saya berdoa lagi dan bilang, Tuhan aku perlu uang untuk membantu orang tua, saudara-saudara dan pelayanan di gereja. Aku harus bekerja di mana? Dan sampai hari ini Tuhan juga belum menjawab Om. Namun Tuhan arahkan saya terkait tahapan apa yang harus saya lakukan. Persiapan untuk melamar pekerjaan, menyiapkan sertifikat TOEFL ya. Saya diskusi dengan keluarga, jangan bekerja di Jogja karena UMR Jogja cuma 2 juta. Dan saya sering diskusi dengan teman-teman, baik teman di gereja, kuliah. Mereka selalu menyarankan cari kerja di Jakarta. Pertimbangan saya di Jogja adalah salah satunya adalah pelayanan Om. Saya sudah senang melayani kota Jogja Om. Saya sudah berserah sama Tuhan. Mau dimanapun Tuhan tempatkan asal itu memang dari Tuhan. Saya takut salah ambil keputusan Om. Mohon bantu doanya dan sarannya. Saya tidak tahu kamu itu S2-nya apa. Ya, ada S2 yang memang dicari karena memang banyak lowongan di bidang itu. Tapi juga ada S2 yang tidak terlalu banyak ruangan yang tersedia. Tapi kamu sekarang ini harus tenang dulu. Jangan gerubak-gerubuk. Kalau kamu percaya Allah itu hidup, Tuhan akan beri jalan. Pasti ada. Jalani. Tanya sana, tanya sini, kirim lamaran sana sini. Bisa di Jakarta, bisa. Semarang bisa, Jogja bisa, Surabaya bisa. Jangan terbelenggu dengan aku harus melayani di Jogja. Belum tentu. Pelayanan di mana saja, nak. Yang penting ingat ya, teduh, tenang, melamar sana sini. Sampai Tuhan akan beri petunjuk. Orang seperti kamu ini layak menerima pekerjaan. Soal gaji nanti dulu, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting ada pengalaman kerja. Top. Dari ibu rumah tangga usia 48 tahun menikah. Salam, apakah orang Yahudi tidak percaya Tuhan Yesus bisa selamat hanya dengan melakukan 10 hukum Taurat? Tolong Pak Pendeta Erastus mohon penjelasannya. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayan Pak Eras. Orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus juru selamat karena mereka masih menantikan ada juru selamat lain bukan Yesus. Dan orang-orang Yahudi sekarang ada yang masih fanatik ya, ada ortodoks, ultra ortodoks. Tapi juga tidak sedikit orang Yahudi yang sekuler.
nggak terlalu peduli agama, tetapi masih menghargai budaya. Karena orang Yahudi sangat menghargai budaya. Jadi sifat kebangsaan mereka itu tinggi sekali, ya. Begitu. Jadi zaman Yesus mereka tidak mau menerima Yesus. Zaman sekarang orang-orang Yahudi yang anti Yesus juga tidak mau menerima Yesus. Yesus dipandang seperti manusia biasa. Ya. Bahkan saya pernah tahu ada penghinaan terhadap Yesus dari orang-orang Yahudi ini. Ya. Tapi ya bukan penghinaan ya, memandang rendah ya, tapi nggak apa-apa lah. Lalu kalau orang-orang Yahudi yang fanatik, ya, kelompok orang-orang Yahudi yang ortodoks, apalagi yang ultra, waduh mereka tuh fanatik banget terhadap agama Yudaismnya. Tapi orang Yahudi yang sekuler, ya memikirkan duit. Ya, dia tidak terlalu peduli dengan agama, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi budayanya. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 71 tahun sudah menikah di Australia. Salam Pak Erastus, apakah onani diperbolehkan dalam Alkitab? Suami saya pernah selingkuh tahun 1998 sampai 2023. Saya sudah memaafkan dia dan mau menerima dia kembali, tapi yang saya tidak bisa toleransi dengan dia bahwa suami sering melakukan onani. Sudah beberapa kali saya kepergok, dia berjanji tidak mau melakukan, dan kalau saya marah dia selalu membawa Alkitab, bahwa Tuhan saja mengampuni. Mengapa saya tidak bisa mengampuni? Dan dia selalu bilang memang dia jatuh tapi tidak tergeletak. Karena Tuhan aja menopangnya. Itu selalu yang dia pakai buat membenarkan kelakuan onaninya itu. Sebagai informasi, suami saya sejak menikah memang sudah tidak setia. Selalu mengadakan hubungan dengan wanita lain, tetapi ketahuan lalu tidak ada kontak lagi. Tetapi tahun 1998 itulah selingkuh dia dengan rekan sekerjanya. Berkali-kali saya minta cerai, namun dia selalu bilang kasih saya kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak akan berbuat lagi. Sudah ada 10 kali. Aduh, kami ribut besar karena dia onani. Semoga Pak Eras bisa memberikan pencerahan atas perbuatan suami saya yang menurut saya kecanduan seks onani. Terima kasih. Sebenarnya suamimu ini sakit, ya. Sakit nafsu seks, sakit nafsu libido. Wah, ini berat. Tentu saja dia melakukan ketidaksetiaan, perselingkuhan. Sekarang tidak melakukan perselingkuhan tapi melakukan onani. Bu, ibu itu ngadepin suami jangan kayak ibu guru. Jangan seperti polisi. Ya, begitu lihat suami salah langsung. Ibu tidak merasakan pergumulan dia. Saya kira ibu termasuk galak juga ya. Dan ini bikin suami mungkin jadi tidak nyaman tuh. Sekarang begini. Suami berbuat salah ya, kalau tidak selingkuh ya, ini onani saja kan ya. Kasih tahu Pap jangan begitu, ya mesti kuasai diri Pap. Jangan saudara omeli. Aduh, seperti dia melakukan perselingkuhan dengan pelacur. Kan dosa juga ada tingkatannya, Bu. Kalau dia onani, ya udah itu tidak dewasa betul. Tetapi sebagai jalan keluar dari keinginannya yang tidak terpenuhi, ibu juga sudah usia tua kan? Ibu kan sudah usia 71 tahun, sudah tidak bisa melayani suami, sementara mungkin suami masih semangat. Aduh. Puber ketiga, ibu dekat Tuhan. Giring bawa suami untuk masuk langit baru, bumi baru. Kasihan dia masuk neraka nanti. Ibu jangan galak-galak. Jadi kalau suami salah, loh kok salah lagi Pap?
Aduh papi, jangan begitu papi, yuk kita cari Tuhan. Bukan, hei, apalagi lalu bawa pistol. Jangan begitu ya ibu. Ibu harus menanggapi suami seperti pasien. Kasihani dia. Saya bukan toleransi terhadap dosanya. Nggak boleh udah umur begitu ya. Pasti umur suamimu juga udah tua. Tapi tolonglah ibu sabar, bimbing dengan lemah lembut ya. Ajak doa bersama, mendengarkan khotbah ya. Oke, saya kira itu cukup. Dari pria usia 22 tahun, mahasiswa. Pak izin tanya, apakah Roh Kudus masih berperan ketika manusia sudah berada di surga? Oh, Roh Kudus itu rohnya Allah Bapa akan selalu berperan selama-lamanya. Amin. Dari pria usia 51 tahun menikah di Jakarta. Selalu mau bertanya, memanggil Bapak Yahweh Tuhan Yesua dengan sebutan nama Allah adalah melanggar firman Tuhan. Nama Allah adalah nama ilah Tuhan yang antikris menurut Al-Quran dan nama ilah Tuhan yang berhala menurut Bible. Resiko melanggar Keluaran 23:13, 1 Tawarikh sekian-sekian dan Matius sekian-sekian. Ayat yang dilanggar ditulis beberapa di sini. Pak, begini Pak. Kata Allah itu harus kita pahami sebagai generic name atau sebutan. Allah ini bisa proses bahasa dari kata Eloah. Jadi kita tidak menyebut nama satu dewa. Jadi kalau sebutan Allah lalu dijadikan nama sesembahan, yaitu urusan orang bukan urusan kita, saudara. Bukan urusan kita. Jadi sebenarnya tidak masalah. Juga bagi saudara yang menyebut nama Yahweh ya silahkan. Tapi sebenarnya sebutan Yod-He-Woh-He tetragramaton itu masih menjadi persoalan ya. Apakah Yahweh, Yehuh atau Yehovah. Tapi yang penting kita menyebut nama itu dengan hormat. Kita tujukan kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub Allah Israel. Oke. Dari ibu rumah tangga usia 34 tahun. Salam, saya mau bertanya, suami saya Desember kemarin ketahuan selingkuh 1 tahun dan sudah tinggal bersama perempuan lain yang berbeda agama. Tapi setelah ketahuan dia langsung kembali ke rumah dan meninggalkan perempuan itu. Bagaimana kalau saya mengajukan cerai atau saya harus bagaimana? Jawaban saya pasti beri kesempatan dia. Ya, beri kesempatan dia. Ya. Kamu apalagi kalau kamu sudah punya anak, beri kesempatan. Itu jawaban saya. Kamu jangan egois ya. Artinya begini loh. Suamimu salah betul, tapi kamu harus punya jiwa yang besar dan lapang memaafkan dan memberi kesempatan dia untuk berubah. Tuhan berkati ya. Dari wanita usia berapa tahun ini tidak ada. Menikah sudah 3 tahun 1 anak. Salam Pak Pendeta, saya dan suami menikah sudah hampir 3 tahun. Kami dikaruniai seorang anak lucu dan pintar. Namun belakangan ini saya baru mengetahui bahwa suami saya memiliki hubungan sesama jenis. Tuh, hati saya hancur, sedih dan kecewa. Ada ketakutan dalam diri saya untuk meneruskan rumah tangga ini. Saya berencana dikarenakan mempertimbangkan kesehatan dan juga perkembangan kesehatan mental anak saya. Tapi lagi-lagi saya diingatkan oleh janji pernikahan dan komitmen saya dengan Tuhan. Membuat saya bingung. Apa yang harus saya lakukan pendeta? Ajak bicara suami. Mau berubah? Tidak. Ya. Lalu bawa seorang konselor kalau suami tidak keberatan untuk dibimbing. Jangan langsung cerai. Ajak suamimu balik dan bertobat. Ya, kamu punya anak berarti suamimu
bisek ya kalau begini ya. Bawa suamimu ke Tuhan. Jangan mau cerai dulu, kasihan dia juga. Bangkitkan gairahnya terhadap kamu, gairah libidonya, supaya dia bisa kembali ke Tuhan. Ya, oke. Dari ibu rumah tangga usia 35 tahun. Pak Erastus, perasaan saya kalau melakukan dosa atau mendukakan Tuhan, tidak bisa tidur, galau, menyesal, menangis, uring-uringan, tidak bisa pulas, Pak. Seperti orang yang sakau gitu, Pak. Sudah menyakiti Tuhan, kesal dengan diri sendiri. Perasaan ini tidak enak sekali, Pak. Bapak pasti merasakan juga kan? Bagaimana kalau sampai nanti saya mati, saya belum bisa menyelesaikan kodrat dosa saya, walaupun saya berusaha sekuat tenaga untuk berubah. Apakah Bapak di surga melihat hati saya, Pak, dan kemauan saya mau berubah? Benar, pergumulan yang kamu alami sudah saya alami. Kalau sudah berbuat dosa, kita uring-uringan, stres. Aduh, nggak bisa diceritakan ke orang galaunya kita. Tapi begini, kamu jangan sampai tidak bisa mengampuni diri sendiri. Jangan tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kalau Tuhan mengampuni kita, memaafkan kita, dan menerima kita, siapa kita kok mau melebihi Tuhan? Setiap kali salah minta ampun dan Tuhan mengerti. Ya, di dalam Mazmur dikatakan karena Tuhan tahu kita dikandung dalam dosa. Artinya dalam kelemahan di mana kodrat dosa ada di dalam hidup kita. Jadi minta ampun dan setelah itu ampuni dirimu sendiri. Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakannya. Pasti suatu hari kamu akan bisa meninggalkan tahap demi tahap. Umurmu baru berapa? Separuh dari umur saya kira-kira. Jadi kamu masih bisa. Karena saya sudah menjalaninya. Jalan terus. Jangan berhenti. Ingat, jangan sombong. Kok sombong, Pak? Ya, kalau kamu berdosa minta ampun lalu kamu masih, aduh kenapa salah? Ya, memang kamu manusia berdosa, berkodrat dosa. Ya udah. Terimalah dirimu. Kalau kamu gak bisa menerima dirimu, kamu jadi sombong. Seakan-akan kamu itu hebat. Memang begitulah keadaan kita. Ya, kita minta ampun, kita harus menerima diri kita sendiri, dan belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Amin. Dari pria usia 38 tahun, Salam dan salam sejahtera Pak Eras. Izin bertanya Pak. Beberapa waktu yang lalu ada sedikit pembahasan dengan bapak mertua saya. Beliau mengatakan bahwa pada saat anak lahir tidak boleh mengatakan bahwa semoga anak ini akan membawa kebahagiaan kepada kita. Mengapa seperti itu, Pak? Oh, maksudnya apa ini? Bapak mertua, beliau mengatakan bahwa pada saat anak lahir tidak boleh mengatakan bahwa semoga anak ini akan membawa kebahagiaan. Oke. Maksudnya mungkin begini, jangan spekulatif. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, anak itu pasti membawa kebahagiaan. Jadi bukan lagi mudah-mudahan anak ini membawa kebahagiaan. Enggak. Terima kasih untuk kelahiran anak ini Tuhan yang akan memberi kebahagiaan bagi kami, tapi terutama kemuliaan bagi namamu. Itu ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.